Ya, salam warga Taniling TV. Saat ini saya berada di Kabupaten Pati. Saya bersama Pak Heri, peternak ayam KUB. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Heri dan belajar banyak tentang ayam KUB itu seperti apa. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Ya, pertama-tama silahkan memperkenalkan diri dulu kepada warga Taniling tentang farmnya ini, juga tentang usahanya, tentang Pak Heri sendiri. Monggo. Baik, silahkan. terima kasih sudah berkunjung ke Wijaya Farm. Saya perkenalkan nama Bapak Heri, pemilik Wijaya Farm yang beralamat di Desa Telogorjo, RT 4 RW 1, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, atau mudahnya di belakang SPBU Telogowungu. Wijaya Farm unit usaha peternakan ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah usaha telur pertil atau telur tetas. Yang kedua adalah penjualan DOC. Yang ketiga adalah penjualan karkas atau ayam hidup dan juga calon induk. Ya, oke. Terima kasih Pak Heri. Nah, untuk kotorannya nggak dijual, Pak? Kotorannya untuk sementara belum dijual, tapi ya kemungkinan nanti ke depan kalau ada yang membutuhkan. Wah, ya pasti yang berminat banyak loh Pak ini. Iya. Kotoran ayam itu mahal kan? Iya. Pak Heri, kalau ini satu kandang ini isinya berapa berarti? Untuk luasan 2x2. Oh iya, ini luasan 2x2. Luasan 2x2 itu biasanya saya isi untuk kandang induk postal, model postal ini untuk 2 set. 2 set itu 10 ekor betina, 2 ekor jantan. Oh, ini bawahnya itu ada apa, sekam padi itu? Sekam sebagai lifternya, ini untuk menyerap kotoran supaya dia tidak basah dan cepat kering, dan itu tidak akan menimbulkan bau. Oh, tapi kalau yang model panggung nggak pakai ya? Nggak pakai, iya. Oh, sebenarnya lebih efektif yang mana antara panggung sama yang selama ini? Sama saja sih Pak. Sama saja. Ini juga tidak pernah membersihkan saya. Ini dari awal hingga sekarang tidak pernah saya bersihkan. Oh, jadi kayak gini terus ya? Iya. Kalau mau disemprot sebenarnya seminggu sekali kita bisa semprot pakai disinfektan. Oh, pakai disinfektan, disemprot. Semprot seminggu sekali saja. Yeah. Dan ini tidak bau. Sebentar, ini kok jadi. Nah, ada. Dia totol. Ya, yang menarik ini pakai nipel. Ini istilahnya tadi apa Pak ini Pak? Iya, nipel otomatis. Ini nipel otomatis ya. Berarti sumber airnya hanya satu. Sumber airnya kita pakai air sumur. Kemudian kita pakai tampungan utama 1.500 liter. Dari tampungan utama itu kita buat tampungan untuk masing-masing kandang. Jadi setiap kandang ini ada satu tampungan. Di sini di situ ada tampungan lagi. Nah, di tampungan itu ada keran yang otomatis mengisi ke tandon itu. Itu pakai keran otomatis. Jadi waktu air itu nanti berkurang habis, itu otomatis keran akan hidup sendiri. Oh, ya itu. Dan menarik. Ketika air penuh, keran akan mati. Wah, ini ya menghemat tenaga sekali kalau itu. Wah, luar biasa. Nah, kenapa tidak langsung dari tampungan utama? Itu karena kalau dari tampungan utama yang volume 1.500 tadi itu tekanannya terlalu besar. Jadi nanti kalau terlalu besar saat nipel itu nanti dicucuk ayam itu nyemprotnya kenceng. Jadi ayam kaget. Iya. Jadi ayam memang kaget, harus kecil dan tidak terlalu tinggi ya. Itu sehingga kita pakai tampungan kecil seperti itu.
Wah, ini menarik sekali nih. Ya, kita coba lihat ke sana, Pak. Ini saluran dari tampungan yang utama. 1.500 tadi yang di sana. Di sana ya. Kemudian masuk sini, ini di atas ada stop kran. Oh iya, pakai stop kran. Stop Kalau kran. penuh dia akan nutup gitu Nutup, ya? kalau kurang dia akan ngisi. Oh iya. Jadi ya otomatisnya di sini ini. Kemudian baru kita salurkan ke jalur kandang ini. Wah iya. Kalau ini untuk tempat pakannya pakai peralon ini. Pakai peralon Berapa? PVC 4 in. Oh ini 4 in dibelah menjadi 2. Cuman pakai itu kayunya yang samping itu yang bulat setengah lingkaran itu beli ada, Pak? Atau bikin sendiri itu? Mana, Pak? Yang samping ini? Oh, bikin sendiri. Oh ini bikin sendiri. Saya kira beli ada di toko bangunan alat apa gitu. Jadi bikin satu-satu. Bikin itu? satu-satu ya. Wah. Dari mesin tetas umur 1 hari kita masukkan ke sini. Ini satu kotak bisa muat 100, ukurannya 1 meter, belakangnya 80, ketinggiannya 35. Ini bisa muat 100 ya. Kalau 4 kotak ini bisa 400, tambah sana 500, 600. Tapi hanya 1 minggu saja di sini. Hanya satu Satu minggu. Kemudian kalau umur 1 minggu kita pecah lagi menjadi 2. Jadi isi 50-50. Itu selama 50-50 itu berapa? 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Kalau kita berikutnya 1 minggu lagi kita pecah 25, 25, 25, 25. 25 sampai 1 bulan. Kemudian 1 bulan kita pindah ke kandang pembesaran. Ini seperti ini kandang pembesarannya. Ini isinya 25, 25, 25. Jadi ukuran skep 2x2 ini muat 100 ekor. Nah, ini pejantan. Ini ada pejantannya enggak ini? Kalau yang ini? Ini masih campur. Oh, pejantan dan belum saya seleksi untuk jadikan induk ini. Ini nanti saya seleksi, kemudian yang posturnya bagus-bagus saya jadikan indukan. Ya. Kemudian yang sisanya kita jual ke daging. Ini satu kotak ini isinya 25 ya? 25. Jadi ini tempat sebenarnya. Iya. Kandangnya ini ukuran 2x2. 2x2. 2x2 kita sekat menjadi 2 bagian. Iya. Jadi 1 meter kali 2 meter. Iya. Kemudian karena ini tingkat menjadi 4 ruang. Iya, 4 ya, ruang. Masing-masing ruang diisi 25. Oh, ini satu kotak ini 25. 25 ekor ini. Wah, berarti 100 ini satu kotak ke sana itu. Satu kotak ke sana itu 100. Iya, 100. 2x2 ini 100. 2x2 ketinggian iya. Ketinggian ini 160. 160 ya. Kalau ini 180 yang ini. Ini agak tinggi. Kalau ini 160 tinggal dibagi 3 berarti ya. 4 sama bawah ya. Ya, 1 2 3 kan. Iya. Oh, iya. Jadi sebenarnya cukup irit lahan juga dengan sistem seperti ini. Karena dengan misalkan ini saya punya kandang pembesaran 3 set, ini 1, 2, 3, ini bisa muat 300. Ini hanya luasannya 2x6. 2x6 muat 2x6 muat 300 dengan sistem kandang seperti ini. Model seperti ini. Dan ini yang menariknya ini tempat kotorannya ya? Iya, tempat kotorannya. Ngangkatnya dipatok, Pak. Iya. Ngangkatnya gimana ini, Pak? Ini dari sana. Oh, dari sana didorong. Iya, didorong. Itu Pak, kalau untuk pengelolaan kotorannya seperti apa sih Pak? Ini kok bisa nggak bau, terus itu ditampung sampai berapa lama kayak itu? Iya, bau dan tidak bau itu karena kotoran itu berawal dari makanan. Iya. Jadi makanan kalau yang kita berikan ke ayam itu bisa terserap dengan sempurna, otomatis fesisnya ini juga tidak bau. Nah, saya memang menambahkan probiotik, enzim ini untuk saya masukkan ke saluran pencernaan. Ini adalah bakteri-bakteri baik yang
yang ini akan berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi. Kalau penyerapan nutrisinya itu terserap dengan sempurna, fesesnya tentu tidak akan bau. Iya. Seperti itu. Karena akhirnya fesesnya tidak ada protein yang terbuang. Betul, tidak ada protein yang terbuang. Yang menjadikan bau itu kan sebenarnya sisa protein yang masih ada di feses, dan itu akan menjadi amonia yang menimbulkan bau tadi. Dan itu akan berpengaruh terhadap kesehatan ayam juga. Oh iya. Jadi bau amonia itu kalau sudah di ambang batas, itu akan banyak menimbulkan berbagai macam penyakit atau gangguan terhadap ayam, utamanya nanti di saluran pernapasan karena bau amonia tadi. Wah, ini yang luar biasa. Ini ngomong ini kan deket sama perkampungan. Iya. Dan ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Wow. Lalu juga tidak ada seperti di kandang-kandang peternakan, biasanya lalat itu banyak. Oh iya. Ini ada tapi ya wajar lah, kayak wajar, di rumah-rumah iya. tentu Betul. rumah biasa pun nggak ternak ayam juga ada lalat Pak kadang. Ini kan kelihatan Iya. sekali. Nggak ada lalatnya bersih kayak gitu. Ya karena memang itu tadi ya, wah luar biasa ini. Nah terus itu diambilnya kotak-kotak itu kan besar-besar nih Pak. Iya. Apalagi yang ini kan. Iya. Itu diambilnya berapa hari sekali? Saya malah ini udah berbulan-bulan tidak saya ambil. Wah. Biasanya 1 bulan, Pak. 1 bulan saya ambil, saya wadai karung, kemudian bisa dijadikan pupuk juga. Kan kita olah jadi pupuk, bisa pupuk organik. Oh jadi 1 bulan di situ pun nggak bau? Enggak bau. Ini udah berbulan-bulan loh ini. Ini udah berbulan-bulan. Wah luar biasa. Karena enggak ada bau tadi, jadi Ya. ayam juga aman-aman saja. Iya. Wah. Kuncinya di kasih pakan itu tadi. Iya, ya kuncinya sebenarnya di pondasi tadi. Di pondasi DOC-nya itu. Tadi mulai dari sana. Iya. Tapi kalau DOC-nya apa namanya, meskipun sudah baik, dipondasi dengan baik, pakannya sembarangan juga. Betul, pakannya Sama juga saja. pengaruh terhadap kesehatan ayam atau performa ayam. Iya. Jadi ayam itu tidak hanya butuh jumlah saja, tetapi dia juga butuh kualitas atau nilai gizi. Minimal nilai gizi ayam kan terpenuhi, jumlahnya terpenuhi. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Jadi per hari dia butuh berapa gram, kemudian nilai gizi minimalnya misalkan perlunya berapa gram, energi metabolismenya berapa kilokalori, itu harus kita penuhi sesuai kebutuhan ayam. Jadi kalau pakan utamanya selama ini apa saja berarti Pak? Pakan utamanya saya gunakan untuk saat ini, saya menggunakan pakan jadi. Iya. Yang harganya yang murah. Itu kisaran saya pakan jadi hanya 5.500 per kilo. Iya. Kemudian saya tambahkan feed aditif. Feed aditif itu ada probiotik, kemudian enzim, Iya. kemudian asam sitrat, Iya. kemudian peritok. Peritok itu adalah toksin binder, itu untuk mengatasi jamur-jamur di pakan. Ya penambahannya itu tadi. Mengatasi jamur di pakan maksudnya? Pakan itu kan bahannya itu kan kadangkala di dalam proses penyimpanan itu kan muncul jamur-jamur atau toksik. Iya. Sebenarnya di pakan jadi pun sudah ada itu toksin. Tetapi di dalam penyimpanan seperti itu untuk menjaga kemungkinan munculnya jamur tadi, saya tambahkan toksin binder tadi atau peritok tadi. Dan penambahannya feed aditif meskipun kelihatannya banyak, tadi tidak memakan biaya, hanya kisaran 400 per kilogram pakan penambahannya. Oh, jadi dengan beberapa bahan itu? Iya, berbagai macam. Tadi ada fitobiotik, ada probiotik, ada enzim, ada acidifier, kemudian ada toksin binder tadi. Iya. Itu tidak lebih dari 400 rupiah. 400 rupiah? Iya. Berarti murah ya? Murah penambahannya. Jadi penambahan tidak begitu mahal, tetapi performa ayam terpengaruh dan itu meningkatkan performa ayam, sangat sekali pengaruhnya. Iya. Kandangnya bersih, kemudian dari segi dari segi aroma atau bau itu nggak ada, kemudian ya ayamnya kelihatan sehat-sehat. Kalau kita lihat ayamnya memang bulunya bagus-bagus sih Pak. Jadinya kelihatan sehatnya.
Nah kalau untuk usahanya ini dimulainya itu sejak kapan sih Pak? Untuk usaha ayam kampung saya sendiri sebenarnya sudah agak lama. Terus awalnya kan dari ayam kampung saya, Iya. belum ayam. Kemudian ayam kampung kan punya kelemahan dia, telurnya sedikit, pertumbuhannya lama, dia punya sifat mengeram. Kemudian saya browsing, ketemulah ayam KUB ini yang punya sifat unggul. Unggulnya di mana satu, jumlah telurnya banyak, kisarannya 180 hingga 200. Itu yang generasi kedua, ayam KUB generasi kedua. Yang generasi pertama hanya 180, itu menurut riset dari Baliknak. Kemudian yang kedua, di samping jumlah telurnya banyak, pertumbuhannya lebih cepat 2 kali lipat dari ayam kampung biasa. Kemudian yang ketiga, sifat mengeramnya dia sudah hampir hilang, tinggal 10%. Iya. Jadi dia karena tidak mengerami, otomatis produksinya juga akan bertambah. Dan jumlah telurnya tadi terbukti 180 per tahun, dibandingkan ayam kampung hanya sekitar 50-60 butir per tahun. Jadi 3 kali lipat. Iya, luar biasa. Kemudian kelebihan yang lain, dia lebih relatif tahan terhadap penyakit. Ya, ini terbukti ketika saya mulai melihara dari DOC dari nol itu sampai sekarang itu kematiannya bisa dihitung dengan jari. Jadi memang tidak ada penyakit yang ada di ayam ini. Tapi ini tidak lepas dari manajemen memang. Penyakit itu kan kaitannya dengan manajemen, utamanya dari saat kita pelihara DOC. Iya. Saat memelihara ayam itu kan sebenarnya memelihara saluran pencernaan. Kalau kita melihara ikan, kita melihara air. Oh ya. Nah di ayam juga demikian. Saya berupaya menjaga kesehatan di saluran pencernaan. Saya mulai dari saat DOC lagi. Jadi saat DOC lahir itu kan belum ada di dalam saluran pencernaan usus itu belum ada bakteri yang jahat maupun yang baik. Dia masih bersih. Ketika sudah masuk makan dan minum, di sana mulai ada bakteri jahat dan baik yang masuk lewat makan dan minum. Nah, saat mulai tadi DOC mulai makan dan minum, itu saya upayakan masuk banyaknya bakteri yang baik. Jadi bakteri yang baik saya masukkan itu lewat feed aditif, pakan tambahan, misal seperti probiotik, prebiotik, enzim, kemudian vitamin-vitamin. Itu untuk memenuhi kebutuhan gizi dan juga pembentukan organ ayam dan saluran pencernaan. Itu pertumbuhannya paling cepat kan di usia 1 sampai 2 minggu itu tadi. Nah, kalau usia 1 sampai 2 minggu yang disebut pada fase brooding ini tadi gagal, fase berikutnya itu untuk membesarkan ayam juga agak sulit. Ayam tumbuhnya juga lambat karena saluran pencernaannya misalnya ususnya pendek. Ya. Nah, kalau usus pendek itu nanti bakteri yang baik yang melekat di dalam bili-bili usus ini juga sedikit karena pendek tadi. Ya. Kalau ususnya panjang, bakteri yang baik itu juga akan panjang. Dampaknya apa? Penyerapan nutrisi itu akan lebih sempurna kalau usus itu panjang. Di sana banyak bakteri yang baik. Ada enzim, ada tadi probiotik tadi. Itu akan pengaruh terhadap penyerapan nutrisi. Berarti intinya di ususnya kan? Usus pencernaan. Nah, ketika di umur yang 10 sampai 5, bagaimana memperpanjang ususnya itu? Ini tadi dimasukkan bakteri yang baik, dijaga, kemudian juga diberikan nutrisi yang tinggi. Jadi awal itu nutrisinya tinggi, Pak. Kalau saya menambahkan 15% dengan pakan lele. Karena pakan lele itu kan nutrisinya tinggi di atas 30%. Kalau pakan ayam hanya kristatonnya 21 sampai 23. Saya tambahkan 15% pakan lele yang nutrisinya 30 sampai ada yang 40% untuk pakan udang. Saya tambahkan 15% di awal tadi. Karena nutrisi itu kan membentuk jaringan otot, jaringan itu tadi. Jaringan pencernaannya. Jadi membuat fondasi. Kalau kita membangun rumah, buat fondasinya kuat. Dan itu akan meningkatkan daya imun juga. Oh iya, betul. Kalau daya imun kuat, otomatis penyakit juga bisa dikendalikan lebih mudah. Karena
imun itu kan sebenarnya kita punya daya imun juga. Iya. Hewan juga demikian. Kalau daya imunnya kuat, penyakit juga tidak tembus ke. Ya. Nah kita ngobrol tentang informasi dasarnya dulu Pak. Iya. Tentang kandang di sini. Ini namanya, untuk kita mulai dari namanya itu kemarin kan Wijoyo Farm Iya, itu betul. ceritanya seperti apa itu Pak? Wijoyo itu adalah nama mertua saya. Jadi nama mertua saya itu Sari Mulyo Wijoyo. Kalau untuk jumlah ayam Pak yang di sini itu ada berapa dan jenisnya apa saja? Total keseluruh yang ada di kandang 360-an. Ya. 60 itu ayam kampung, 300 itu ayam KUB. Ada sih sedikit hanya ayam sensi dan ayam gaok, tidak banyak jumlahnya. Manajemen peternakan secara umum jadi gini ya, kalau kita mau beternak itu yang pertama pilih DOC ya kualitasnya bagus. Ya. DOC bagus, pakan juga harus bagus. Ya. DOC bagus, pakan bagus, lingkungan juga harus bagus. Lingkungan harus bagus, manajemen juga harus bagus.